Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan diskusi persembahan dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi FK UNER, yakni TAS atau Tanya Apa Saja. Dan minggu ini kita kedatangan tema dari Divisi Veto Maternal, yakni bagaimana hipertensi dalam kehamilan ini, karena sudah tentunya banyak sekali kasusnya sehari-hari, banyak sekali pertanyaan sehingga sampai dibuat 2 seri. Jadi ini hari ini adalah seri yang kedua dari hipertensi dalam kehamilan, karena pastinya kasusnya semua pasti pernah mengalami. Jadi telah hadir di tengah kita guru kita semuanya, yakni Profesor Dr. Eri Gumilar, dan juga kedua narasumber, nantinya juga Dr. Ernawati dan Dr. Nareswari. Sebelumnya seperti biasa, kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetrik dan Ginekologi, kepada Dr. Brahmana untuk bisa membuka acara. Silakan, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Eri Gumilar, Dr. Ernawati, kemudian Dr. Cininta. Terima kasih untuk sedekah ilmunya di hari Rabu jam 10. Topiknya luar biasa, masalah kita semua yaitu preeklamsi. Ini tas ke-127 ya. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Tio mengorganisasi acara ini multidisiplin. Saya tidak panjang lebar, kita tetap semangat semua, dan saya terima kasih kepada semua peserta, senior, sejawat semua mengikuti acara ini, dan ternyata animonya tetap tinggi, meskipun untuk mengurus praktek ulang tidak memakai SKP ID lagi ya. Jadi artinya kita mengikuti acara ilmiah karena kita semata ingin memperoleh wawasan dari para expertnya langsung. Sekali lagi terima kasih, acara ini mudah-mudahan dapat berlangsung terus. Sekarang sudah ke 127, entah mungkin ke 1000, kita harapkan partisipasi semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana sudah memberikan sambutan bukaan. Jadi sekali lagi seperti biasa, kepada seluruh peserta, bila ingin memberikan pertanyaan, bisa memanfaatkan fitur Q&A atau melalui kolom chat, atau akan lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa diskusi langsung nanti dengan kedua narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Jadi tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Ernawati selaku moderator pada hari ini untuk bisa membawakan acara. Terima kasih kepada Dr. Ernawati, kami persilakan. Dok. Terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat semuanya, yang terhormat Dr. Brahmana, yang terhormat Prof. Eri Gumilar, Dr. Cininta, kemudian semua partisipan dari Tanya Apa Saja minggu ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan kondisi sehat walafiat untuk bisa berdiskusi. Mungkin kita saling sharing pengalaman tentang kali ini topiknya adalah preeklamsi. Preeklamsi itu tidak habis-habis buat dibahas karena manifestasinya bermacam-macam, kemudian selalu ada update yang baru, jadi dan ini merupakan penyebab kematian terbanyak. Jadi tentu makanan sehari-hari buat SPOG dan mungkin sejawat dokter semuanya, pasien-pasien hamil dengan preeklamsi itu. Nah, mungkin kali ini kita ada narasumber, ahlinya ahli, ada Prof. Eri Gumilar, dan juga ada Dr. Cininta. Itu nanti monggo kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk bisa berdiskusi. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di Q&A, atau kalau mungkin ada yang ingin berdiskusi langsung, silahkan raise hand. Kami persilahkan mungkin dari narasumber Prof. Eri atau Dr. Cininta ada mungkin sedikit topik atau diskusi atau update yang disampaikan sambil kita menunggu pertanyaan dari para peserta. Terima kasih Dr. Erna. Mohon izin, ini ada sedikit saja Dr. Erna dan Prof. Eri. Sebetulnya yang ahlinya di sini Prof. Eri dan Dr. Erna, jadi saya mohon dibimbing Prof. Dr. Ini sekedar data untuk epidemiologi saja, Dok.
Jadi sebenarnya kita harus kembali lagi kalau ingin mempelajari mengenai hipertensi dalam kehamilan dan segala variasinya, maka kita harus mengetahui paling tidak 4 poin ini. Dan kita sudah tahu kalau data dari internasional kita dapatkan bahwa preeklamsia itu memiliki angka yang lumayan tinggi dengan efek yang juga tidak kalah tingginya sampai dengan menjadi penyebab maternal morbidity dan mortality top 3 di seluruh dunia, dan datanya kurang lebih sama juga di Indonesia dan juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini adalah salah satu publikasi dari kami, di mana kalau kita dapatkan dari late onset dan early onset ini ternyata dari data di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini lebih banyak yang tipe late onset dengan maternal mortality-nya sekitar 2%. Dan perinatal mortality-nya mencapai 12%. Jadi penyakit ini tidak boleh kita sepelekan dan kalau bisa kita cegah. Kalau dari data di Jatim dan Surabaya sendiri, secara garis besar memang kalau untuk angka kematian ibu tuh cenderung menurun. Alhamdulillah berkat partisipasi dari panjenengan semua, dari pada tahun 2015 6,9% hingga menurun hingga 4,2% pada tahun 2020. Saya belum punya data terbaru. Dan kemudian kalau dari data terkini sekitar tahun 2023, 2022 kemarin, kita dapatkan kalau dari total kasus itu selama 6 bulan awal 2022 kami mendapatkan 135 kasus preeklamsia yang didominasi dengan kasus preeklamsia berat dan 29 kasus juga sampai dengan terjadi eklamsi, di mana kadang-kadang eklamsi sendiri tidak melalui preeklamsia yang severe feature. Dan di sini kami juga masih mendapatkan data di mana preeklamsi ini masih merupakan penyebab kematian tertinggi di Rumah Sakit Dr. Sutomo pada data tahun 2014 hingga 2016. Jadi memang permasalahannya adalah kita harus mengetahui apa yang terjadi pada preeklamsia karena 3 hal ini merupakan disease of theory dan juga sumbernya adalah bikin fetus placenta. Mungkin Prof. Eri bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dr. Erna bisa menginformasikan berapa ini sahabat-sahabat kita yang in di sini? Saat ini 168, Prof. 168. Berarti di Arab itu 861. Banyak sekali. Terima kasih Dr. Erna. Ini saya dimudahkan betul oleh Dr. Chin bahwa preeklamsi itu tetap masalah utama di Indonesia, di Dr. Sutomo. Dr. Erna juga sudah memulai dengan terkait preeklamsi, yaitu apa yang baru, kemudian tetap merupakan our main problem ya in Indonesia. Ini kemudian, sebenarnya Dr. Erna itu secara tidak langsung mengajak kita semua, terutama kawan-kawan yang di perifer, kami ada di hilir, itu do something untuk ya mencegah ini. Kata-kata mencegah. Tadi apalagi Dr. Chin bilang the disease of theory. Jadi saya tidak lama, mungkin 3-4 slide, dan ini memperkuat apa yang dikatakan oleh Dr. Chin. Mungkin mudah-mudahan jelas ya di sana ya. Jadi di sini klasifikasi HDK. Terus yang penting itu yang kanan bawah itu early onset dan late onset. Ini dia. Jadi batasnya itu 34 minggu. Dua-duanya itu sama banyak. Slide please. Tadi ini problem yang akan kita terima nanti pada preeklamsi. Jadi kriterianya adalah seperti ini. Ada sisi ibu, kemudian pada sisi janin, terus ditambahkan, ini protein minggunya. Maksudnya insya Allah semua sudah. Slide ini, jadi tidak ada lagi seperti yang dulu preeklamsi berat, yang tidak ada. Tapi yang ada itu adalah preeklamsi dan gejala berat, impending eklamsi. Sudah familiar saya kira. Slide berikutnya. Nah, ini yang baru tadi Dr. Henam. Apa yang baru? Nah, ini mungkin
yang akan datang baru di perifer ya. Salah satu misalnya yang sebelah kanan ini, split dengan PLGF ratio cut off. Nah, kalau di BPJS, alhamdulillah Dr. Gala sudah mulai merintis ini untuk pasien kita di Dr. Stomol ya, yang kita putuskan konservatif ya. Tantangannya besar. Saya kasih contoh. Kalau ibu hamil dengan high social value baby, apalagi hamilnya itu dengan katakanlah bayi tabung, ibunya obes, waduh, ini sudah estimasinya itu kalau oleh prediction sama mass screening yang tidak jalan, pasti ini kira-kira umur kehamilan 20 minggu, 24 minggu sudah muncul sudah clinical problem. Nah, disinilah kita ditantang, ini bisa nggak dikonservatif? Satu alat monitoring yaitu rasio. Mudah-mudahan nanti teman-teman di perifer, ya, by your private patients, maybe it can be happen. Next slide. Ini dia algoritmanya, 37 minggu, sudah tidak asing lagi, dan sebelum 37 minggu. Ya, jadi kalau yang sudah 37 minggu, sudah determinasi. Slide berikutnya. Ini dia yang preeklamsi berat. Terus sudah bagus sekali ini berkali-kali, tetapi tetap juga komplain di laporan pagi kami, sama dari Prof. Lila, ini gimana ini kok? Siapa ini? Siapa ini yang gawat? Ini sensitif sekali. Slide berikutnya. Nah, ini yang baru ya. Karena kecil. Jadi sebenarnya ini yang baru ini. Karena baru itu bukan what is we can say based on the latest development. No, ini kasus kita ini. Saya perlihatkan slide berikutnya. Nah, ini saya kumpulkan 2020-2022 ada 11 loh intrakranial. Jadi dari sini ini sudah menunjukkan jelek sekali perawatan kita ya. What is we call it is early detections. It's not doing. What is we call mass screening, nggak jalan semua. Sampai orang ini intrakranial bleeding. Ini berarti, ini saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya. Tapi juga saudara-saudara kita ini termasuk, saya ikuti data medsos terakhir, ya, ada 60% dikatakan prasejahtera. Kemudian bahkan dari 60%, 30% itu sudah kelaparan kronis. Kalau ini hamil, ya ini dia. Jadi seperti itu. Jadi dari 11 yang saya cover, itu 4 yang bisa diinginkan. Itu punya mulus dada yang ngomong. 7 matematika. Coba kita rinci. ICS-nya kurang dari 5. Dan siapa mereka ini? Itu ternyata tadi yang saya katakan, yang early onset. Tapi nanti pada slide berikutnya saya perlihatkan dulu. Ternyata kita ini, demikian uniknya ya, malah yang late onset intracranial bleeding. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini saya contohkan 2 kasus ini ya. Mrs. D sama Mrs. N. Ini baru terjadi ya tahun 22 ini. Yang kiri itu lihat umur kehamilannya. 38, 39. Mana? Ini 38, 39 ini sudah mau hampir sudah landing gitu. Kalau ini, nah ini betul ini yang masih early, ini yang late. Kita ambil di sini, coba lihat ini. Maternal age sekian, terus eklamsi, kemudian akhirnya ini masih bisa diselamatkan, ini yang late ini, bayinya sekian, besarnya. Tapi kedua-duanya, nah ini mungkin nanti kita diskusikan ya. Dulu zaman dulu saya dengan Prof. Hafid itu kalau eklamsi terus dari CT scan kepala itu ada something wrong, langsung kita harus terminasi. Karena apa? Karena akan dilanjutkan oleh bedah saraf untuk mencari penyebabnya kemudian mengatasi. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Yang early 2.6 bisa selamat. Yang ini yang
maaf ini yang late, ini yang early, 800 gram. Terus dilakukan seperti ini, ya, pada IPH-nya. Kemudian di sini sekarang memakai point, memakai drain sekarang. Kalau dulu ya langsung trepanasi. Tapi kita lihat akhirnya. Ya, dua-duanya pressure. Jadi inilah Dr. Ena yang baru, problem kita yang baru ini. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau baru sekali sih enggak ya. Dulu sudah pernah, terus hilang, ya muncul lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana cerminan masyarakat kita. Oke, terima kasih Dr. Ena. Terima kasih Prof. Heri dan Dr. Cininta. Jadi tadi epidemiologinya masih tinggi, kemudian Prof. Heri bahwa yang baru salah satunya adalah risiko komplikasi terjadinya intrakranial bleeding pada pasien-pasien dengan preeklamsi. Itu yang harus diwaspadai. Dan kalau itu terjadi, tentu komplikasinya tinggi, ICU, dan kemudian sequelae pada pasiennya sangat berat. Nah, ini kalau saya lihat saat ini sudah ada 3 pertanyaan, Prof. Heri dan Dr. Cininta. Ini dari Dr. Saifuddin Zuhri menanyakan apakah masih ada tempat pemberian aspilet pada kasus hipertensi kronis dalam upaya mencegah morbiditas baik pada ibu dan janin. Monggo Prof. Heri atau Dr. Cininta dulu. Silakan Dr. Cininta. Iya, Dokter. Ya. Jadi kalau dari tata laksana yang terbaru dari rekomendasi dari ISSHP 2021, pemberian aspilet itu masih disarankan, Dokter. Jadi kalau yang kita kan selama ini pakai low dose aspirin, tapi pada beberapa penelitian juga bisa diberikan hingga 150 mg per hari. Jadi masih ada letaknya, Dokter Zuhri. Prof. Heri mungkin ada tambahan, Prof. Ya, setuju dengan Dr. Chin. Nanti itu ya kita baca lagi. Chronic hypertension itu ininya dari keadaan patologi anatominya itu memang berbeda dengan preeklamsi. Jadi pada kronik itu dia sudah memang ada penebalan dinding. Ya. Jadi pembuluh darah itu dindingnya itu sudah menebal. Ya. Nah, kemudian kalau preeklamsi dia kerusakan sel endotelnya itu. Nah, jadi di sinilah logikanya kenapa pada tadi dijelasin oleh Dr. Chin, aspilet itu cepat ya. Karena ini tonggonya habis kronik sebentar lagi superinfus. Nah, kemudian Dr. Chin, kita sudah putuskan ya, it's not the only aspilet, tapi ditambahkan 4 lagi. Mungkin slide saya yang terakhir itu. Jadi ditambahkan kalsium, kemudian ditambahkan mikronutrisi, ya. Kemudian ditambahkan, nah ini dari apa? Ferroptosis. Terus satu lagi mikronutrisinya itu yang khusus, Dr. Erna. Jadi yang habis next slide di sini. Terus, nah ini dia. Ini ya, kiri bawah bisa dilihat aspilet, kalsium, asam folat, vitamin D3 sama vitamin E. Ini dia. Jadi itunya Dr. Chin ini kalau sudah chronic hypertension ya sudah ini. Terus kita sebenarnya punya data bagus sekali disertasinya Dr. Aldi. Dr. Aldi itu chronic hypertension dissertation. Dia mengatakan di situ ada class 1, ada class 2 Dr. Chin yang chronic hypertension. Siapa yang class 1, siapa yang class 2 itu ininya high blood pressure-nya pada waktu masuk ke kehamilan 20 minggu. Misalnya kalau sudah di atas 180, wah ini hati-hati, walaupun ibunya tidak merasa apa-apa. Rasanya ya harus betul-betul dimonitor ini. Ya, termasuk hipertensi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Heri. Jadi hipertensi kronis itu justru indikasi untuk diberikan aspilet ya. Jadi karena hipertensi kronis itu masuk faktor risiko mayor dari preeklamsi. Jadi sangat mungkin berisiko terjadi superimpos preeklamsi sehingga justru harus diberikan ya Dr. Zuhri untuk mencegah supaya tidak muncul
komplikasi preeklamsinya. Kemudian pertanyaan kedua dari Dr. Halida Nelasari, izin bertanya Prof. Eri, apakah ada perubahan tata laksana pemberian magnesium sulfat terhadap diagnosis preeklamsi? Terus kemudian, apakah kriteria terbaru penegakan diagnosis preeklamsi, apakah ada perubahan dibanding yang dulu? Terima kasih Prof. Ini Dr. Halida itu nanyanya khusus ke Prof. Eri ini. Anda tetap yang jawab berdua. Sebab itunya perubahan dari dimaksud. Iya, mungkin boleh izin share screen aja ya dok ya, biar kita bisa sama-sama melihat mungkin. Iya dok. Dari mana ini dokter? Siapa namanya? Dr. Nelida. Dari mana? Mudah-mudahan dari Dr. Halida kok Nelida. Nggak ada keterangannya. Nanti mungkin Dr. Halida bisa ini dari mana Dr. Halida ini ya. Silakan, Jen. Ya, siap Prof. Ini tadi mungkin menambahkan aja untuk yang hipertensi kronis ini kan juga masuk faktor resiko gitu. Jadi ini memang sangat merupakan screening preeklamsi yang positif dan direkomendasikan masih tetap sama 80 sampai 150 mg mulai hingga sampai usia kehamilan 36 minggu itu juga rekomendasi dari ISSAP 2021. Kemudian ini ada beberapa risk factor juga kita bisa lihat bahwa kalau pada kondisi-kondisi yang risiko seperti ini, misalkan dengan obesitas, usia itu masuk faktor risiko sedang dengan APS sampai memiliki risiko sampai 10 kali lipat terjadi preeklamsi. Kemudian ini saya skip aja karena ini masih definisi yang lama. Inggih. Kalau yang ini non sewu mungkin juga update aja Prof. Dokter. Jadi kalau untuk yang preeklamsi sendiri kan juga sekarang kita diagnosisnya juga berbeda ya dokter ya. Jadi juga harus ada pemeriksaan yang lain, misalkan dengan protein urea tidak hanya melalui dengan pemeriksaan urin dipstik, tapi juga kita bisa melihat dari PCR atau ACR. Kemudian kalau untuk MGSO4-nya, ini untuk yang, mohon maaf saya ulang lagi, yang preeklamsi, yang aspirin tadi, rekomendasinya 80-150 mg sampai 36 minggu dengan pemberian kalsium. Dosisnya juga 1,5 hingga 2,5 gram per hari, baik pada pasien-pasien dengan low risk maupun high risk preeklamsi. Kemudian kalau untuk manajemennya, pada pemberian MGSO4, dosisnya sama. Slide saya agak banyak. Kalau pemberian antihipertensifnya rekomendasinya masih kurang lebih sama, jadi dengan calcium channel blocker dan beta blocker. Kemudian untuk MGSO4-nya masih dengan pemberian dosis yang sama, Prof. Dokter, jadi dengan loading dose sekitar 4 gram dengan IV, di follow up dengan dosis maintenance 1 gram per jam, bisa menggunakan syring pump atau mengenai injeksi intramuskular atau drip. Ini ada beberapa macam rute pemberian. Dan di sini kita dapatkan data bahwa misalkan antara pasien-pasien yang diberikan MGS4 sama placebo ternyata untuk bisa menurunkan untuk risiko eklamsi dan juga risiko terjadi solusi plasenta dan juga maternal mortality-nya. Jadi untuk dosis saat ini tidak ada perubahan, Prof. Dokter. Kemudian juga perlu kita ingat bahwa MGS4 ini juga bisa sebagai neuroprotektan dan diberikan jika kita dapatkan kasus yang akan terjadi partus 1 kali 24 jam. Jadi itu kita bisa berikan hingga usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Mungkin itu aja Prof. Tambahannya. Ya, saya menambahkan tadi Dr. Chen jelas sekali ya filosofinya. Saya menambahkan teknisnya. Jangan lupa ya, kalau berhadapan dengan pasien baru, ya, sebelum menyentuh tubuhnya aja, cukup dengan communicate between professional clinician and the patient. What is something to be asking the patient? Itu dia penting sekali. Apalagi Anda sudah tahu, ini primigra gravida. Umur kami umurnya di bawah 20. Dari sini aja sudah jelasin. Aspirat harus masuk. Kemudian tanya lagi, jangan lupa. Ini belum nyentuh tubuhnya ya. Bu,
mamanya dulu waktu hamil tekanan darahnya tinggi enggak? Nah, itu. Dari situ aja. Kalau umpamanya pasien jawab iya, wah, ya. Tadi kecil itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Apa yang bisa dimanfaatkan sini? Kalau seorang ibu preeklamsi, odd ratio-nya diturunkan ke daughter-nya, ke anak wanitanya, odd ratio-nya itu 4,2. Diturunkan ke cucu perempuannya, belum selesai, ya, ke granddaughter, itu 3,5. Jadi dari situ itu sudah harus masuk aspirasi, ya, mudah sekali. Kemudian hati-hati, apa namanya, preeklamsi juga peran dari laki-laki. Kok kenapa ini 1, 2, 3 lancar, yang keempat kok preeklamsi umur masih, nah, nggak tahunya terus dia menjawab bisik, dok saya habis pegatan dok, saya sekarang dulu lagi, wah ini suami. Ya, baik, MG SO4 tidak ada perubahan, ya, tapi tetap yang harus diingat, kalau untuk yang pertama diberikan, ada dosis ya, IV, kemudian per menit, terus pakai dosis ininya, ya, itu insya Allah tidak berbahaya. Nah, sekarang Anda di mana posisinya? Apakah Anda mau rujuk? Apa Anda mau tangani? Ya, itu kan berbeda sekali kan. Malah kita rekomendasi sampai sekarang bidan pun boleh memberikan IV lain yang untuk pertama. Kalau orang Padang bilang kecuali, nah, ya karena ya, kecuali itu enggak, kecuali. Jadi kalau menurut saya kecuali kalau pasiennya itu preeklamsi complicated by lung edema, itu jangan. Jangan. Kalau lung edema itu jangan. Itu memang saya yang dulu membuat di Dr. Stomo, ya, itu saya ambil dari papernya orang India, itu aduh bahaya intoksikasinya tinggi. Demikian Dr. Yana. Terima kasih Prof. Eri. Jadi dari jawaban tadi memang tidak ada perubahan ya, pemberian magnesium sulfat sampai saat ini tetap seperti itu, bahwa indikasi pasien yang berisiko terjadi kejang, terutama pasien-pasien dengan preeklamsia berat, itu harus diberikan magnesium sulfat. Kecuali tadi Prof. Eri menyampaikan kalau misalkan ada risk faktor untuk terjadinya intoksikasi, misalkan pada pasien dengan gangguan ginjal, pasien-pasien yang dengan sesak, nah itu harus perlu perhatian khusus untuk pemberian. Jadi kita mesti penuh evaluasinya harus ketat untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, saya lihat sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan Q&A tadi ada yang raise hand ya, kayaknya Dr. Ardian ya raise hand. Monggo silakan Dr. Ardian. Terima kasih Dr. Terima kasih, saya ini Khusus masuk. untuk Dr. Ardian nanti yang menjawab Dr. Adit, karena ini mereka terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Eri, Dr. Cininta, Dr. Erna, dan Dr. Ramana, dan senior sekalian. Menarik sekali bahasannya, Dok. Saya coba ini ya, Dok. Jadi kalau memang preeklamsi ini memang masih sangat jadi masalah di level nasional juga masalah. Tetapi kalau kami melakukan audit di level nasional, permasalahan preeklamsi itu pada SOP-nya ini ternyata. SOP-nya yang masih sangat variatif begitu ya. Nah, oleh sebab itu terima kasih Dr. Erna yang support tentang ringkasan PPK untuk Jawa Timur nantinya, dan nanti akan disempurnakan kembali. Saya langsung aja, terutama untuk Vaskes 1 ini. Seringkali ditemukan teman-teman di Vaskes 1 itu melakukan screening dengan urinalisis. Nah, urinalisis saja, kemudian albumin positif, mereka sudah sangat khawatir terhadap hal itu. Mohon pencerahan, apabila memang ini harus dikoreksi, nanti kami akan coba sampaikan ke Dinas Kesehatan Jawa Timur agar ini nanti menjadi revisi gitu. Itu pertama. Screening preeklamsi hanya melalui urinalisis, padahal kita tahu di buku KIA kan sudah ada. Yang kedua, saya mohon pendapat para pakar di sini. Ini kaitannya dengan pembiayaan. Pada pasien-pasien preeklamsi berat konservatif itu kan memang idealnya dirawat inapkan ya. Tetapi pasti di masalah pembiayaan itu akan jadi problematika sendiri gitu.
ada beberapa kasus yang terpaksa kami KRS-kan dan kami monitor lewat puskesmas. Dan alhamdulillah beberapa kasus tersebut baik begitu. Nah, mohon pendapat apakah masih ada tempatnya hal ini diberlakukan, karena sampai saat ini klaim mengenai preeklamsi berat konservatif masih sangat rendah. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Ardian sudah bergabung. Mungkin untuk memperjelas yang pertanyaan yang nomor 1 tadi, screening yang dilakukan di puskesmas itu apakah setelah mendapatkan tensinya tinggi atau langsung, Dokter? Tidak, loh. Jadi semua pasien itu mereka anggap itu curiga preeklamsi kalau albumin urin positif. Dan itu sudah saya masih mencari sumbernya dari mana ya, kok hampir semuanya melakukan itu gitu. Yang setahu kita kan dasarnya adalah tensi ya. Iya. Nah, nah itu kan kalau memang ini harus diluruskan ya berdasarkan PNPK atau PPK nanti yang kita buat. Ya, mungkin itu ya Dokter Didi. Apakah pemeriksaan urinalisis itu termasuk pemeriksaan urin pada waktu pertama kali antenatal care ya? Kalau itu pemeriksaan urin yang pertama kali di antenatal care sebetulnya kalau sesuai dengan guideline WHO untuk antenatal care adalah untuk screening bakteri uri asimptomatis tujuannya, bukan untuk preeklamsi. Tapi akhirnya karena dari situ ketemu positif, akhirnya kecurigaan ini gitu maksudnya. Atau berbeda dari itu, Dokter? Iya, untuk screening awal. Nah, itu kan di forum ini saya yakin ini ada beberapa teman-teman bidan juga ikut ini kayaknya. Itu kan perlu dijelaskan kembali bahwa itu tidak tepat begitu ya. Begitu ya, Bu Erna ya. Kalau anggaplah albumin urin positif, apakah harus langsung didiagnosa preeklamsi begitu? Monggo. Ini ada Prof. Eri. Jadi yang ditanyakan Dokter Didin, apakah screening preeklamsi itu dari urin? Nah, kita kalau preeklamsi kan sesuai diagnosis tadi yang disampaikan Dokter Cinita dan Prof. Eri adalah peningkatan tekanan darah setelah 20 minggu disertai satu gangguan organ. Nah, satu gangguan organnya termasuk urin tadi. Nah, kalau yang di puskesmas itu biasanya kan memang paket untuk pemeriksaan laboratorium yang standar untuk ibu hamil, salah satunya adalah urin. Nah, sebenarnya urin kalau sesuai dengan panduan WHO itu bukan untuk screening preeklamsi kalau di awal, tapi untuk pemeriksaan bakteri uri asimptomatik karena risk ISK yang tinggi pada ibu hamil. Monggo Prof. Eri, Dokter Cinita bisa memberikan tambah anggapan atau ulasan untuk kasus. Baik, Prof. Jadi kalau per definisi memang tetap harus kita kembali ke blood pressure measurement-nya dulu, Prof. Dokter. Jadi pemeriksaan tekanan darah yang benar, dan memang kalau definisinya preeklamsi kan hipertensi pada kehamilan yang di atas 20 minggu. Jadi kalau misalkan didapatkan pasien tanpa peningkatan tensi kurang dari 20 minggu tapi protein urin positif, itu kita masih belum bisa menegakkan diagnosis untuk preeklamsinya. Jadi mungkin apakah itu bisa kontaminasi atau mungkin pasiennya dengan intake protein yang tinggi atau apa, itu masih harus kita screening lagi. Kemudian pemeriksaan tekanan darah yang benar itu kan memang dengan posisi yang dengan teknik yang terstandar, maksudnya dengan posisi pasien itu harus dalam posisi duduk santai, tidak boleh ada kegiatan sebelumnya, baik dalam 5-15 menit sebelum dilakukan pengukuran. Kemudian untuk definisi dari peningkatan tekanan darahnya, bila sistolnya di atas 140 atau sama dengan 140, dengan diastolnya di atas 90. Kemudian kalau dari definisi protein urinnya sendiri itu dengan urine protein creatinine rasionya itu lebih dari 30 mg per milimol. Itu kalau kita menggunakan protein creatinine rasio pada urin. Atau bisa juga kalau dipstick ini disarankan yang plus 2 ya Dokter Erna ya, bukan plus 1 lagi kalau dari rekomendasi terbaru. Kemudian kalau ada lagi pemeriksaan yang disarankan dari SSHP itu urin albumin creatinine rasio dengan hasilnya di atas 8 mg per milimol. Jadi begitu Dokter. Jadi harus ada hipertensi di atas 20 minggu,
dengan kalau pakai dipstick dengan protein urinnya positif 2 ke atas. Kalau positif 1 kita masih belum bisa rule out, belum bisa mendiagnosis dengan preeklamsi. Begitu Dokter Ardian. Mungkin ada tambahan Prof. Ferry. Terima kasih, Cin. Jadi saya mengulang dan menegaskan dari Cin. Ya. Jadi saya mengulang lagi ya. Saya awali setiap berhadapan dengan pasien baru itu sebagai professional clinician kan ada anamnesa bisa menentukan. Dulu kita diajarkan anamnesa bisa 70% itu uphold diagnostik, kemudian pemeriksaan fisik. Jadi kalau seperti ini yang sudah diungkapkan kalau ibunya aja sudah kelihatan dari omong-omongan dulu preeklamsi atau mamanya preeklamsi terus gravida di bawah umur 20 atau di atas 35 atau obes di atas 30. Ini kita sebagai dokter itu feeling itu sudah harus ada ya. Ini sudah preeklamsi. Potensinya ternyata betul sebetulnya. Kemudian khususnya mengenai pemeriksaan urin sudah dijelaskan. Memang kalau +1, nah kita ingat maternal adaptation pun akan terjadi karena pada orang hamil akan terjadi adaptasi termasuk di genitourin, yaitu renal plasma flow, kemudian GFR, akhirnya terus itunya +1. Nah kita sekarang update kalau pada keadaan begini yang kelihatan sekali, terus kita lakukan tadi lipstick tadi ya untuk tes 2 sudah oke. Tadi hanya mungkin pelaksanaannya di daerah ini ya itu lebih kendala ini urusan BPJS kita dorong supaya ya bisa available di daerah. Tapi jangan lupa juga untuk kita semua kan sekarang mendiagnosa preeklamsi itu sudah tidak ada lagi preeklamsi ringan. Salah satu strong reasons why we change that karena tensi masih 145, nggak taunya dilihat itunya apa namanya elevate liver enzyme dan low platelet sudah terjadi itu 30%. Nah itulah makanya diagnosanya banyak sekali strategi yang bisa kita. Baik, kemudian pertanyaan kedua mengenai perawatan konservatif di periferal. Ya, betul ya, Gerdin ya. Nah, ini betul, Prof, betul. Jadi saya setuju ya, ini futuristik ini, Dr. Erna. Ini tantangan. Alasannya apa? Nomor 1, Kemenkes ini sudah mulai merintis nanti penerimaan PPDS 1. Sudah ada 2 versi ya di teaching hospital, jadi yang klasik, dan yang satu lagi adalah hospital base. Nah ini hospital base ini bisa di luar teaching hospital, misalnya di Sidoarjo, misalnya bisa itu. Kemudian di Bojonegoro bisa itu. Sehingga consequently, how can we do by conservative management? Nah iya, kalau dilihat dari titik itu pasti Kemenkes konsekuen harus melakukan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah inilah tantangan kita semua. Kalau kita melakukan konservatif, ya, kalau saya lihat dari strukturnya, tipe B jelas masih bisa ya, karena ada 5 spesialis di sini. Kemudian yang kedua, laboratory unitnya masih mencukupi. Ingat, kalau kita melakukan konservatif, ya, 2 sisi itu harus konsekuen kita lakukan. Maternal side and fetal side. Ya. Maternal side, jangan cuma fokus di situ aja. Fetal side-nya juga. Mulai NST, pembacaan ketuban, rasio FL, lingkaran abdomen, kemudian, apa itu, focusing itu, Doppler velocimetry di MCA, ya, middle cerebrae. Nah, itu harus dilakukan. Itu. Rasanya
Sekarang alat-alat itu, waduh, ini saya lihat, saya dengar Dr. Ratna, Dr. Erna itu praktek pribadinya USG-nya yang justru yang kayak disposable, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Jadi demikian majunya itu. Jadi demikian Dr. Diden, saya setuju ya. Andai kata aja, ini satu pesan ya dari saya, andai kata aja. Kalau korupsi kita berkurang aja, nggak usah hilang lah, berkurang 1/4 aja. Ya, itu berapa triliun itu mengalir ke bawah, bisa. Dr. Diden setuju nggak? Ya, oke. Makasih, Prof. Matur nuwun Prof. Heri, Dr. Cininta. Ini ada yang ingin bertanya live lagi, Prof. Heri. Ada Dr. Husin, silakan Dr. Husin, monggo. Assalamualaikum, terima kasih Bu Erna. Selamat siang Prof. Mohon Selamat maaf, siang, Dok. nah, presiden saya kok enggak bisa Enggak. keluar. Iya. Menanyakan ke Prof sebetulnya. Ya Prof, saya sudah. Ini sih sambil main golf ini. Ini jam sekian ini waktunya main golf dia. Ya. Ya. Terima kasih Prof. Tuh, Enggak, ya kan? sebetulnya saya cuma tertarik Prof, karena saya pemerhati tentang kematian ibu Prof. Makanya pertanyaan saya, apa sih terobosan Penakib Jawa Timur? Bulan ini saja, kematian di Jawa Timur dari 42, itu ada 12 yang karena eklamsi. Nasional tahun ini, Bro. Nasional ini, Bro. Data yang saya terima real. Itu sudah melebihi angka kematian pendarahan 580 dibandingkan 560. Yang 580 adalah kematian karena preeklamsi, Bro. Pertanyaan kami, terobosan apa sih yang akan dilakukan, terutama dari Sentra Pendidikan? Apakah masih ya konservatif saja, atau kalau ilmu terus terang kami sudah tidak nutut, Bro. Kalau sekarang, karena pengalaman kami di Madura selama puluhan tahun itu, 1 tahun rata-rata preeklamsi itu ada 300 sampai 500 preeklamsi. Dan alhamdulillah ya ada yang tidak baik, ada yang baik. Nah, pertanyaan kami itu dengan data yang sekian, baru bulan Agustus sudah hampir 600 meninggal karena preeklamsi, Bro. Itu nasional. Sedangkan bulan ini Jawa Timur sudah 12, loh. Nah, kira-kira dari Sentra Pendidikan ini apa ya yang kira-kira untuk bisa mempercepat atau memperbaiki data preeklamsi ini supaya tidak menjadi lebih ya kemana-mana gitu, Bro. Terima kasih. Oke, saya jawab. Oke. Baik. Pertama, saya menilai pertanyaan Anda sinusitis. Mungkin Anda sinusitis ya, mungkin ya. Anda akan bertanya apa yang bisa terobosan oleh Sentra Pendidikan. Nah, kemudian Anda kenapa terus diam aja gitu. Jadi lihat Sentra Pendidikan aja yang bekerja sendiri gitu. Itu kan maksudnya sinusitis. Enggak, Bro. Jadi kan saya tegaskan, ingat dulu, reklamasi itu adalah suatu hal yang bisa dicegah. Siapa yang di hulu? Kan Anda yang di hulu, kan? Iya, Bro. Kenapa sekarang Anda, tadi saya katakan sinusitis, buat Sentra Pendidikan? Kami ini di hilir, menerima lumpur, kayu, apa segala itu datang ke hilir. Ya, jadi jawabannya mari bersama-sama. Itu terobosannya. Mari bersama-sama terobosan. Dikurangilah main golfnya atau gimana, ya. Jauh turun ke bawah ke hulu. Dr. Hermanto datang ke Bangkalan itu menunggui di apa namanya Dr. Hermanto, tempatnya orang nikah itu tiap hari Sabtu. Nah itu, ini suatu upaya apa ini? Ini terobosan. Karena apa? Nikah umur 15 itu sudah di depan mata, itu preeklamsi. Nah itu dia. Saya ulangi lagi, Dr. Husin, sama-sama ya. Sama-sama. Anda juga, kami juga. Ya, kita sama-sama. Kemudian sama-sama kita menuju ke gubernur. Ayo, mari. Ya, kemarin saya case conference ya, saya kasih contoh. Orang yang tidak pantas hamil itu dari daerah Anda. Ya, dengan akut leukemia. Kemudian dengan lupus. It's not allowed to be pregnant. Tapi dia hamil. Apakah Heri Gumilar sama Erna sama Chin harus ke hulu, ke Pemekasan, melarang mereka? Kan enggak kan? Harusnya kan Anda dulu kan? Dan saya juga
Saya tidak percaya Anda bisa melakukan demikian. Mari kita sama-sama. Sekarang sama-samanya apa? Orang nomor 1 Gubernur Jawa Timur. Oke. Orang nomor 1 di Kepala Dinas. Itu yang dulu bersama-sama. Jadi kemarin kita case conference, kita mendorong Dr. Edi, Ketua Komite apa? Dr. Stomati Hukum ya. Bagaimana mendorong PKBRS itu harus dimunculkan. Dan itu harus dari hulu, dari tempatnya Profesor Husin bekerja di sana di Madura sampai ke kita di sini. Jadi poin saya sama-sama. Tidak ada istilahnya terobosan apa di center pendidikan. Itu yang saya katakan ini pertanyaannya pertanyaan sinusitis. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Heri, terima kasih Dr. Husin. Jadi kita harus bersama-sama ini untuk mengatasi preeklamsi karena preeklamsi itu di seluruh pelosok itu ada sehingga prevention itu sangat penting. Jadi bagaimana prevention pemberian aspilet, kalsium, tadi Prof. Heri pemberian asam folat, kemudian nutrisi itu sangat penting salah satunya untuk prevention dari preeklamsi. Nah, melanjutkan prevention ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama. Tadi aspilet itu diberikan sampai usia kehamilan berapa? Dan tadi Dr. Zuhri menyambung yang tadi ada pada kasus yang terdiagnosa preeklamsi kenapa aspilet disarankan dihentikan, namun pada hipertensi kronis masih disarankan. Mungkin yang pertanyaan ini yang PE di stop adalah pasien yang akan dilakukan terminasi ya Dr. Zuhri ya. Tapi kalau yang hipertensi kronis masih dilanjutkan mungkin sehingga tetap dilanjut gitu mungkin ya. Nah ini apakah ada perubahan pemberian aspilet itu tadi Dr. Cinita tetap 36 minggu ya sampai 36 minggu ya untuk lodos aspilet untuk prevention. Bersama dengan kalsium juga. Oke, jadi tetap tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan dok. Untuk yang risiko preeklamsi tetap diberikan hingga 36 minggu bersama dengan 1,5 hingga 2,5 gram per hari. Pemberian aspilet, Prof, untuk prevention preeklamsi. Batasan usia. Yang jelas yang lodos Ya, 80 sampai 150 ya. Baik, kemudian ada Dr. Haria. Dr. Haria ini peserta setia dari TAS ya, Dr. Haria. Dr. Haria ini bertanya apakah pada pasien yang mempunyai riwayat hipertensi mempunyai dampak, terutama hipertensi yang sejak muda gitu. Jadi Dr. Haria sering terima pasien hipertensi kronis, kemudian datang tensinya naik. Nah ini pertanyaannya apakah hipertensi kronis itu mempunyai dampak ya? Tentu dampaknya sangat besar ya, apalagi sejak muda ya. Monggo Dr. Cinta Prof. Heri. Jadi kalau onset dari hipertensinya sendiri mungkin tidak ada yang spesifik tata laksananya Prof. Dokter. Jadi, tapi kita kalau melihat ada hipertensi primer atau hipertensi yang terjadi pada juvenile atau pada usia muda, kita harus lihat etiologinya dulu. Ya pure hipertensi, karena hipertensi kan ada yang akibat dari efek dari kelainan organ lain, misalkan ada kelainan renal atau apa, atau ada diabetes juga. Atau yang memang pure dia hipertensi saja. Kalau kita lihat hipertensi yang mulai terjadi di usia muda, tentu kita bisa melihat efek vaskulopatinya itu lebih tinggi dibandingkan pada pasien-pasien yang baru saja mendapatkan atau terdiagnosis dengan hipertensi. Kalau sudah terjadi kehamilan, tata laksananya kurang lebih sama, Dr. Haria. Jadi untuk pencegahan preeklamsinya tetap rekomendasinya pemberian low dose aspirin dengan saat ini rekomendasi 80-150 mg per hari. Itu juga bisa kita lihat dari BMI-nya juga, kemudian dengan pemberian kalsium juga. Kemudian jangan lupa kalau misalkan ada hipertensi yang lama, kita juga harus lihat end organ damage-nya. Jadi nggak hanya berhenti di hipertensinya saja, tapi apakah ada efek pada organ-organ lainnya. Terutama kalau kita yang paling sering itu memang pada kardiak, pada renal, dan juga kalau misalkan kita sering ya ada vaskulopati di area lainnya. Yang kasus yang seperti sudah dipresentasikan Prof. Heri, mungkin bisa juga ada intracranial hemorrhage.
Mungkin begitu, Dokter Erna. Terima kasih. Baik. Jadi kalau sudah kronik hipertensi ya, nah itu kembali lagi kita banyak ngobrol sama pasiennya dulu. Jadi dia kan artinya kalau kronik hipertensi dia sebelum hamil atau hamil sebelum 20 minggu kan itu definisinya kan. Sudah ada itu. Dari sini kan bisa digali anamnesenya dan dia pasti ingat itu. Ini banyak membantu kita. Iya dok, saya sudah ke penyakit dalam, saya sudah minum ini, itu satu. Kedua, hati-hati. Pada kronik hipertensi, sebab filosofi kita sebagai seorang dokter, kita harus mengobati pada waktu dia hamil, pada waktu dia setelah hamil 2-3 tahun berikutnya. Apa ini? Terkait apa? Yaitu tadi sudah diinginkan oleh pasien, itu ginjal. Ya. Jadi jangan-jangan dia sudah menyimpan hasil lab yang dulu, misalnya apa yang dilihat? Serum kreatinin. Kalau serum kreatininnya sudah di atas 1, padahal normalnya 1,2, 1,2 ke 1,3. Tapi kalau dia hamil, ya, 0,8. Tapi kalau sudah di atas 1, sudah hati-hati. Dokter Erna itu punya satu penelitian melihat ibu-ibu yang sudah melahirkan dengan preeklamsi, bagaimana nasib ginjalnya itu. Jadi Dokter Erna bisa percaya ya, kalau nggak salah setahun after given birth, right? Itu berapa persen sudah jadi langganan? Langganan apa? Kronik hipertensi dan hemodialisis. Ya. Jadi demikian. Itulah filosofi kita how to treat the patients before, while, and after. Jadi kita harus itu. Jadi kalau menurut saya ya pasien itu memberikan, they just trust, they just give the trust on our shoulder. Wah ini, insya Allah sedikit ini kan. Ya lupanya ini ada Pak Ustadz ini ada Pak. So, pokoknya apa ini Dokter Sul? La in sakartum la azidanakum ya la in kafartum innahu azabun lasadid ya. Jadi artinya kalau kita dipercaya sama pasien terus kita melakukan respon dengan baik, waduh, pasien dibuka nanti memberi mercy gampang. Dokter Erna rumah baru lagi gampang dibuka sama. Jadi begitu ya. Hanya nanti tadi kan sudah ini Cin, bisa kembali ke pertanyaan pertama. Kalau dia kronik hipertensi tadi ada 5 terapinya ya. Tidak saja aspirin, tetapi sudah mulai antihipertensi. Malah kita rapat seminggu yang lalu bila diastolnya 85 aja sudah kita mulai gitu. Ya. Tetap kalsium blocking agent, terus yang lainnya vitamin D3, kemudian kalsium, terus mikronutrisi. Terima kasih. Dari ini waktunya sudah mepet, rasanya preeklamsi itu enggak selesai-selesai kalau dibahas. Nah mungkin ini pertanyaan dari yang berdinas di puskesmas ya. Izin bertanya, kalau di puskesmas semua ibu hamil kalau ditemukan hipertensi, apa boleh langsung dikasih nifedipin dan aspirin karena yang tersedia itu? Tadi rasanya sebenarnya sudah disampaikan sama Dokter Cininta, mungkin mau diperjelas Dokter Cininta. Oke, definisi hipertensi ya 20 kemudian hipertensi targetnya sendiri, mohon maaf kalau diagnosis sendiri 40-90. Kemudian kalau misalkan pemberian antihipertensi kita juga targetnya sekarang diasal nih Dokter. Dulu kan targetnya adalah sistol diastol atau bahkan ada beberapa center menggunakan penurunan menggunakan interferon turunnya sampai 20% MAP, tapi sekarang tidak direkomendasikan. Jadi targetnya diastol di bawah 90 mm Hg atau kalau tadi disebut Prof. Eri 80 mm Hg. Itu ada target untuk regulasi tensi pada hipertensi pada kehamilan. Kemudian kalau memang sudah memang pasien ini adalah hipertensi tapi bukan preeklamsi,
tentu kalau preeklamsi kan kita juga harus menambahkan diagnosis protein uri atau ada end organ damage juga kita bisa lihat dari sisi lain mungkin adanya gangguan pertumbuhan janin. Kalau memang dia preeklamsi, berarti kita tidak perlu memberikan aspirin dahulu, tapi kalau misalkan hipertensi dengan screen yang menjadi screening positif untuk preeklamsi atau faktor risiko menjadi preeklamsi, maka boleh kita berikan aspirin, Prof. Dokter. Begitu, Dokter. Artinya prevensi aspilat itu diberikan sebelum muncul. Kalau sudah muncul preeklamsi tadi, ya aspilatnya sudah tidak ada gunanya. Tujuannya ada prevention gitu ya, seperti yang disampaikan Dr. Dinita. Tapi kalau ada hipertensi, pemberian anti hipertensi itu harus diberikan, terutama yang hipertensi emergensi. Dan kalau misalkan di layanan primer, pemberian itu sambil kita lakukan rujukan. Gitu. Nah, mungkin saya kira dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang hampir sama dan ada yang sudah dijelaskan. Mungkin tidak semua pertanyaan saya bacakan. Kemudian untuk pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan. Vitamin apa selain asam folat, Prof. Heri, ya, untuk mencegah preeklamsi? Tadi Prof. Heri kan menyebutkan asam folat, kemudian kalsium. Nah, ini ada yang bertanya vitamin apa? Baik, terima kasih Dokter. Saya pakai standar BPJS saja ya. Sebab itulah saudara-saudara kita yang 60% itu masih prasejahtera ya. Jadi andalannya di sana. Tetapi ini satu koreksi juga yang mudah-mudahan jalan untuk bisa berjuang bahwa di BPJS itu sulfosferosus cuma begitu aja. Kemudian kalak, waduh ini harus Pak. Jelas ini harus dibedah, harus diupdate. Baik, jadi kalau vitaminnya itu kalau lihat dari tadi slide-nya Dr. Chin waktu awal bagaimana patogenesisnya. Dia kan kerusakan sel endotel vaskuler, terutama pada yang early type di arteria spiralis. Ya. Di situ tumpukan free radical, ya, sehingga logikanya kita memberikan vitamin E. Vitamin C juga boleh. Kemudian asam folat, karena asam folat ini banyak fungsinya, tapi peran yang paling sentral adalah dia melakukan self care. Jadi sel itu akan diperbaiki oleh asam folat. Ingat kerusakan sel endotel itu asam folat perannya di sini. Kemudian jangan lupa juga vitamin D. Kita ini konflik ya. Hidup di daerah tropis tapi dengan vitamin D. Saya ingat disertasinya siapa ini KKFM dari Bandung. Siapa ya? Bukan yang perempuan. Stiorini. Aduh, disertasinya saya heran betul. Ternyata wanita Indonesia itu kekurangan vitamin D. Nah, ini fakta. Lebih baik kita we should be stand on our own data. Kita lebih baik pakai data kita. Ini kenyataan. Sehingga dengan di sini vitamin D itu dibutuhkan, vitamin D3 ya. Apalagi dia bekerja sama dengan estrogen untuk penyerapan Fa dan kalsium di lambung. Kemudian kalsiumnya juga itu kalau kita belajar biokimia itu ada 7 macam kalsium. Kemudian kalsium yang mana untuk wanita hamil? Ya. Jadi ini saya sekali lagi kembali ke Dr. Gala. Kalau kita ini apa sih sebenarnya isinya? Saya jujur saya nggak tahu. Ada kalsium oksalat, kalsium fumarat, ya, kalsium sitrat, yang mana itu? Nah, kalsium oksalat itu yang kita rekomendasikan. Ya. Itu bisa sampai 500 mg sampai 1,5 gram 1.500. Apalagi, ya, maaf ya, saudara-saudara kita setelah di ini, ya nggak taunya BMI-nya di bawah 20 misalnya. Tambah lagi, jangan-jangan ada lupusnya lagi. Ya begitu Dokter Ena. Terima kasih Pak Edi.
Dokter Unggul ini menanyakan, kalau tadi kaitannya dengan itu, apakah N-asetilsistein masih ada tempatnya, Prof? Bagus sekali. Ini unggul yang mana? Unggul besar, unggul kecil. Nah, ini unggul yang mana? Ada istilah hanya unggul besar dan kecil ini kayaknya. Kalau unggul yang besar itu dia dulu suka bal-balan. Unggul yang kecil ini rumahnya di. Ya, yang mana ini? N-acetyl tetap berhubungan, ya. Ada satu paper saya baca, ini dari Prof. Bowo, ini bagus sekali. Jadi perannya itu N-acetyl di ini katanya. Jadi di waktu NK cell dengan human leukocyte antigen G, terus kontak dengan ini extravirus type. Di situ dia peran. Jadi berguna juga itu, ya. Guna. Ya itulah preeklamsinya orang Indonesia ini. Karena maaf ya, kembali lagi dari kawan-kawan saudara kita yang prasejahtera ini memang daily life-nya aja sudah itu ya, kita harus, ini tantangan untuk kita semua ini. Jadi semua lah, bukan cuma untuk barisan yang ada di kesehatan, bukan semua ini, masuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peran Wanita dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat Malaysia itu menterinya itu sampai tahu dia bahwa sakit ini sedang dirawat penyakit jantung pada kehamilan dalam demikian monitor. Kita harus menuju ke sana. Jadi saya ingin mengatakan ini semua ini kerja tim. Terima kasih. Prof. Heri, terima kasih Dr. Cininta. Saya kira kalau kita bicara tentang preeklamsi, katanya Prof. Heri sampai besok pagi nggak selesai ini. Karena sebetulnya masih banyak unek-unek pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya kira pertanyaan yang lain yang belum terjawab itu sebagai sudah tadi ditampilkan oleh Dr. Cininta dan presentasinya Prof. Heri. Bagaimana terminasinya sama, kita tetap target kalau yang tidak ada gejala berat di 37 minggu, tapi kalau yang berat ya harus masuk rumah sakit dan evaluasi kondisi pasiennya. Dan terminasi 32 minggu pun tidak ada masalah, tergantung dari kemampuan rumah sakit. Jadi kalau misalkan memang dari rumah sakit tidak bisa merawat bayi yang kecil, ya dilakukan rujukan gitu. Jadi dari diskusi tadi kita belajar banyak bagaimana ternyata di lapangan dengan teori itu perlu penyesuaian, perlu terus-menerus kita memberikan edukasi tentang preeklamsi, bagaimana prevention, bagaimana manajemen supaya angka kematian ibu karena preeklamsi itu bisa berkurang. Dalam dok? Preeklamsia seri 3. Ya. Erna dan Dr. Tul. Soalnya Dr. Agus ada preeklamsi seri 3. Seri 3 bilangin seri 3 berharga. Nanti dengan Dr. Agus Sulistiono seri 3 matur nuwun Dr. Sul. Terima kasih semua peserta yang telah berpartisipasi dalam tas kali ini, semua yang sudah bertanya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak terjawab. Kami berharap pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tadi saya kira sudah ada di presentasi, dan kalau misalkan memang masih membutuhkan jawaban, bisa japri ke Prof. Heri sama Dr. Cininta. Nanti pasti akan dijelaskan lebih jelas lagi. Kalau belum memuaskan, akhirnya ke dokter sebagai moderator. Matur nuwun, waktunya kami mohon diri, kami kembalikan lagi ke Dr. Seto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita semuanya. Dr. Seto, halo. Iya, Prof. Iya, Prof. Di awal itu katanya monitoringnya listener-nya 168. Sekarang mungkin sudah 861 mungkin. Iya, Prof. Iya, terima kasih. Makanya ini sudah, alhamdulillah hari ini setelah lancar seri hipertensi dalam kehamilan seri yang kedua dari 7 mungkin rencananya. Ada 7 seri hipertensi dalam kehamilan khusus untuk ini mungkin bisa disediakan satu PKB sendiri untuk preeklamsi ini. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan sudah
terjawab, mungkin belum semuanya, tapi nanti akan disimpan untuk tanya apa saja seri foto maternal berikutnya, dan juga nanti hampir 300 ini tadi udah 270, 280 peserta yang hadir. Terima kasih kepada guru kami, Prof. Eri, Dr. Ernawati, Dr. Minta, dan juga seluruh tim Feto Maternal dan seluruh peserta yang hadir. Semoga manfaat acaranya, dan kita ketemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Eri, Dr. Erna, Dr. Minta, matur nuwun.